Halo guys, kali ini ada kasus yang lagi panas, yaitu meledaknya pinjol atau yang biasa diartikan sebagai pinjaman online di pandemi COVID-19 ini. Seperti Satgas katakan, waspada investasi sepanjang Juni 2020 saja sudah menindak 105 entitas layanan vintage peer-to-peer lending atau pinjaman online yang tidak memiliki izin alias bodong. Itu artinya, pinjol ilegal di masa pandemi COVID-19 ini malah semakin subur. Para oknum pinjol ilegal melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit karena pandemi. Mereka memanfaatkan kondisi ini untuk menjerat korbannya dengan bunga yang mencekik. Memang pandemi COVID-19 membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatannya. Dalam kondisi serba kekurangan, pinjol seakan menjadi penyelamat untuk menyambung hidup. Namun perencanaan keuangan dari Adventure Alice Group Indonesia, Andi Nugroho, menyarankan agar menempatkan pinjol di pilihan terakhir untuk bertahan di masa pandemi ini. Alternatif yang diberikan yaitu yang pertama, Andi menyarankan untuk mencairkan aset maupun tabungan yang dimiliki seperti deposito, reksadana, ataupun sekedar tabungan. Jika tidak memiliki aset dan tabungan, dia menyarankan untuk menjual barang-barang yang ada di rumah, seperti mobil, motor, atau barang elektronik. Kemudian, alternatif lainnya yaitu menggadaikan barang berharga, namun tidak semua barang bijak untuk digadaikan. Andi menyarankan barang yang bijak untuk digadaikan adalah emas ataupun logam mulia. Seperti selain dana yang didapat lebih tinggi, nilai dari emas atau logam mulia meningkatkan dari waktu ke waktu. Nilai dari emas ataupun logam mulia harganya meningkat dari waktu ke waktu, sehingga masih layak untuk ditebus. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 atau vintage pinjaman online atau biasa yang disebut pinjol, ilegal alias abal-abal masih merajalela. Satgas Waspada Investasi juga telah menghentikan ratusan entitas selama periode Juni tahun ini. Pinjol masih menggunakan modus menawarkan pinjaman cepat dengan bunga yang tinggi. Namun dengan penagihan yang tidak etis, Kompol Sylvester dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri menekankan modus pinjaman ilegal mencari untung seperti mempermudah proses peminjamannya, kemudian setelah diberikan peminjaman, nasabah dicekik dengan bunga yang tinggi dan jangka waktu yang pendek. Tapi selain dari bisnis pinjaman uang, ada cara lain bagi pinjol ilegal untuk tetap meraup untung. Mereka biasanya menjual data para nasabahnya di pasar gelap atau black market. Sylvester menjelaskan, pinjol ilegal sebenarnya sudah mendapatkan untung ketika mendapatkan data nasabahnya. Sebab dana pinjaman yang diberikan pinjol relatif, sementara data yang dijual di pasar gelap bisa mencapai 2 kali lipatnya. Satgas Waspada Investasi sendiri mencatat yang terbaru, ada tambahan penindak baru terhadap 105 pinjol ilegal. Selain itu, ada 99 perusahaan investasi ilegal baru yang juga sudah ditindak. Aturan tugas waspada investasi pada bulan Juni 2020 telah menjelaskan penindakan 105 vintage peer-to-peer lending ilegal alias bodong yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat telepon genggam. Sementara itu, jumlah total vintage peer-to-peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing menjelaskan, maraknya vintage peer-to-peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini.
Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan informasi bahwa Koperasi Siga Prima Astrea telah diberikan normalisasi karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu teman-teman yang ingin aku bagikan ke kalian tentang maraknya pinjaman online yang merajalela untuk mengambil keuntungan di masa pandemi ini. Semoga informasi-informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.